Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tausiah kita hari ini adalah bagaimana pemikiran tentang Imam Al-Ghazali tentang bagaimana penanaman pendidikan terhadap anak pada masa era milenial. Pemirsa yang saya sayangi semua, pada masa era milenial ini adalah yang lahir ditandai dari tahun 1980 sampai tahun 2000, yang mana era teknologi yang membawa dampak yang sangat luas di segala bidang. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus memiliki pemahaman bagaimana cara penanaman pendidikan karakter yang perlu diperkuat oleh generasi muda, yaitu kita menciptakan masa generasi muda yang cerdik, pandai, berkarakter, dan beragama serta berbudaya. Yang ini yang harus kita, bagaimana caranya kita tinjau dari pemikiran Imam Al-Ghazali. Permisa yang saya hormati, semua banyak remaja sekarang beranggapan bahwa jikalau sudah masuk Islam, jikalau sudah Islam mengucapkan kalimat syahadat, walaupun pelaku dosa besar, melanggar perintah Allah, tidak sholat, tidak puasa, nanti jikalau sudah masuk neraka, toh akhirnya juga masuk surga. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru bagi anak remaja kita, yang perlu kita bekali, yang perlu kita luruskan bagaimana sebenarnya Imam Al-Ghazali untuk trik-trik bagaimana menanamkan pendidikan agama, terutama pada masa anak sampai remaja pada masa era milenial ini. Ada 3. Pertama adalah metode mau'izatil hasanah. Seperti yang tertera sudah di dalam surah An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka sebenarnya di sini maknanya ada 4. Pertama, di situ ada terkandung nasihat, ya, peringatan dan pengajaran serta larangan. Contohnya seperti ini. Salat apabila sudah mumayyiz dalam mazhab Imam Syafi'i, maka apabila anak sudah bisa membedakan yang baik yang buruk, maka ini anak sudah boleh dipukul apabila tidak melaksanakan perintah sholat. Dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang maksudnya adalah perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun, dan pukul mereka apabila tidak melaksanakan sholat, dan apabila mereka sudah 10 tahun maka pisahkan tempat tidurnya. Yang kedua adalah metode pembiasaan, yang mana metode pembiasaan ini al-addah adalah kebiasaan untuk membentuk sikap dan nilai, yang mana melalui habitual formation, bentuk-bentuk pembiasaan yang terbaik yang telah dilakukan ayah dan bunda sejak masa-masa konsepsi, masih di dalam kandungan, sudah mulai ditanamkan pembiasaan yang terbaik yang dimulai pada masa itu, yaitu dengan membaca Al-Quran. Contoh membiasakan puasa. Kalaupun dia anak-anak, kalau dia bisa puasa pada hari ini, kita sudah janjikan, nah, apabila kamu sudah melaksanakan puasa 1 hari, akan diberikan hadiah, reward tentunya, sehingga anak terbiasa untuk berpuasa, ya. Dengan demikian, pendidikan dalam keluarga ini menurut Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad ini sangat dominan sekali, sangat penting sekali, ya, pendidikan informalnya.
Lalu ketiga adalah metode keteladanan, yang mana ini adalah uswatun hasanah. Rasulullah diutus bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, yaitu pada zaman jahiliyah. Di sini bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya, dapat membina, membimbing dengan contoh yang baik. Pada masa era milenial ini ada 3 yang harus kita berikan contoh yang baik kepada anak. Pertama adalah mendidik, membina, membimbing dengan rasa kasih sayang. Pendidik itu juga harus memiliki rasa kasih sayang, seperti sifat Asmaul Husna, Rahman Rahimnya Allah itu adalah ada pada setiap pendidik. Yang kedua, mengajar dengan tulus ikhlas. Kita sebagai murabbi, pendidik, dituntut tulus ikhlas mengikuti jejak Rasul. Rasul mengatakan bahwa, bersabda, sesungguhnya aku bagi kalian ibarat orang tua bagi anak-anaknya. Itu di hadis Nabi. Yang ketiga, mencontohkan harus dengan lemah lembut, membimbing dan mengarahkan anak dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Ada 2 kesimpulan. Pertama adalah karakter seorang individu itu terbentuk sejak dini. Sebab pengaruh genetik dan lingkungan itu sangat berperan sekali dalam membina kepribadian. Ada 3: lingkungan informal, keluarga, ayah dan bunda. Sejak masa masih dalam kandungan, ayah dan bunda sudah mencontohkan dengan kebiasaan yang baik, habitual formation, sampai nanti anak setelah lahir disekolahkan, masuk sekolah, dan juga setelah dia remaja dibawa ke masjid, pendidikan non formal lingkungannya. Ini semua berpengaruh. Pembawaan dan lingkungan ini sangat berperan sekali di dalam membina kepribadian. Kedua, bagaimana penanaman pendidikan karakter pada generasi muda pada masa era milenial ini perlu diperkuat perlu kita bekali. Ada 4 yang perlu kita bekali terhadap anak. 1, tentang knowledge-nya. Kita bekali anak dengan pengetahuan. Kita bekali bagaimana penanaman tentang keislaman, bahwa Allah itu esa. Orang yang musyrik, yang mensyarikatkan Allah, mencium bau surga pun tidak, dan diharamkan Allah dia menyentuh surga. Maka dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensyarikatkan Allah merupakan dosa yang sangat besar, yang tempatnya nanti di dalam neraka, yang dalamnya 70 tahun perjalanan, sungguh sangat pekat, dipanaskan beribu tahun. Apakah anak tahan untuk dibakar di sana? Nah, ini pemahaman yang harus kita lakukan dari sejak dini, bahwa bagaimana sebenarnya azab pedihnya neraka dan bagaimana indahnya sorga. Nah, juga kita menanamkan bahwa bahwa Allah itu esa, bagaimana Allah itu maha pengasih, maha rahman rahimnya, bagaimana indahnya sorga, agar nanti anak tidak mudah konversi agama setelah dia remaja. Yang kedua, perlu juga kita bekali skill, keterampilan untuk nanti kehidupannya. Anak harus kita bekali skill. Kenapa? Supaya dia tidak susah untuk mencari penghidupannya. Yang ketiga adalah kita bekali attitude, sikapnya. Yang keempat, kita bekali dengan value, nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Ini yang perlu ditanamkan sejak dini, yang harus dimiliki generasi bangsa ataupun anak dalam membentuk karakter yang beriman dan bertakwa pada masa era milenial.
Demikian pemirsa yang saya sayangi, tausiah kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.